Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube Charles Production. Hari ini kita akan mereaction ya video dari YouTuber Elisa Nora Rofa ya. Nanti kita belajar dari video tersebut dan kemudian kita bisa meniru trik-triknya dari YouTube Elisa Nora Rofa. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami Charles Production, juga di komen-komen, di share-share, kemudian di like, di follow ya. Semoga PPG Kemenag 2025 ini semuanya bisa lulus 100%. Amin amin ya robbal alamin. Pada video ini kita saksikan yaitu tugas refleksi modul pedagogik topik 1. Nah, tugas refleksi ini kita diminta untuk memilih salah satu topik ya. Nah, kebetulan yang kita sajikan ini dari video YouTube Elisa Nora Rofa itu di modul pedagogik topik 1. Ya, selamat menyaksikan dan kita sukses bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran dalam menghadapi PPG Daljab tahun 2025. Karena banyak sekali komentar ya mengenai tugas pada modul pedagogik, saya akan coba membuat ya mengenai tugas refleksi modul pedagogik PPG Daljab tahun 2025, yaitu membahas mengenai topik 1, mengenai pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan project, atau disebut dengan problem based learning atau PBL, dan juga project based learning atau PJBL. Langsung saja ke deskripsi materi. Materi ini membahas dua pendekatan pembelajaran inovatif, yaitu yang pertama itu problem based learning atau PBL, di mana PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan autentik. Siswa belajar secara aktif dengan mencari, menganalisis, dan memecahkan masalah nyata, bukan hanya menerima informasi dari guru. Sedangkan Project Based Learning atau PJBL adalah pendekatan yang mendorong peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan melalui proses merancang, merencanakan, dan menyelesaikan suatu proyek yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Oke ya, jadi untuk pertama kita harus pemilihan materi, kemudian mendeskripsikan materi ya. Intinya pilih materi dari topik 1 sampai 8, kemudian kita membuat deskripsi materi yang telah disampaikan di video tersebut. Selanjutnya untuk analisis implementasi penerapan materi, yang pertama itu akan kita bahas mengenai problem based learning atau PBL. Nah, di sini untuk analisisnya yang pertama itu cocok diterapkan untuk topik-topik yang menantang dan bersifat kontekstual, seperti masalah sosial, lingkungan, atau kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua itu mendorong siswa menjadi problem solver dan pemikir kritis. Yang ketiga itu guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa mengembangkan solusi. Untuk analisis yang kedua mengenai Project Based Learning atau PJBL, yang pertama itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman melalui karya nyata. Yang kedua, siswa bisa belajar lintas mata pelajaran dan menggunakan berbagai sumber belajar. Dan yang ketiga, prosesnya melatih tanggung jawab, kerja tim, dan kreativitas siswa. Kedua pendekatan pembelajaran ini bisa saling melengkapi dan sangat relevan diterapkan dalam kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi dan bermakna. Ya. Oke ya, untuk yang kedua itu tentang analisis materi, kita membuat yang namanya problem based learning. Tentunya dari yang kita lihat bersama tadi,
Nah, itu kita harus mensinkronkan dengan judul materi atau topik yang kita pilih ya. Misalkan kita ambil topik 1, topik 2, topik 3, terserah kalian. Yang penting rumusannya seperti pada video tersebut. Selanjutnya, mengenai pengalaman praktis yang mendukung dan bertentangan. Adapun aspek yang mendukung, yang pertama itu saat membahas topik. Di sini topik yang saya ambil yaitu berperilaku jujur dan amanah. Guru memberikan studi kasus tentang kecurangan saat ujian. Di sini siswa bisa berdiskusi dan mencari solusi. Ini sejalan dengan pendekatan PBL. Kemudian, dalam momen Maulid Nabi, guru membimbing siswa membuat proyek video animasi tentang akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk PJBL. Siswa sangat antusias dan belajar banyak nilai keteladanan. Adapun aspek yang bertentangan, yang pertama itu beberapa guru masih menerapkan pembelajaran satu arah dan berpusat pada guru, sehingga siswa hanya pasif dan tidak dilibatkan dalam proses berpikir kritis atau membuat karya. Ada siswa yang kesulitan bekerja sama dalam kelompok karena kurangnya keterampilan kolaboratif, sehingga proyek tidak berjalan. Oke, rumus yang ketiga atau untuk membuat refleksi yang ketiga itu kita diminta untuk menulis tentang pengalaman praktis yang mendukung dan yang bertentangan. Misalkan di sini ada satu yang mendukung ya, di saat ada pembahasan topik judulnya seperti itu ya. Guru memberi studi kasus, jadi guru memberi tugas. Kemudian siswa mau mengerjakannya. Contohnya di situ di video dijelaskan bahwa dalam momen acara Hari Besar Islam ya, Maulid Nabi Muhammad SAW itu siswa disuruh membuat animasi ya. Animasi bisa dibuat dari PPT juga bisa, tergantung guru kita yang disebut pembentukan PJBL, yaitu antusias siswa ya. Untuk mengambil keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Untuk pengalaman praktik dan mendukung dan bertentangan, yang kedua yaitu hal-hal yang bertentangan. Tugas yang refleksi yang ketiga itu yang bertentangan itu. Beberapa masih guru belajar arah berpusat pada guru. Saat ini dan paling efisien ya guru-guru itu model ceramah ya. Akan tetapi untuk di zaman Gen Z atau abad 21 saat ini, guru diminta untuk bisa mempelajari tentang pembelajaran berbentuk online termasuk itu ya, menggunakan komputer, semuanya bisa serta modern ya, semuanya pokoknya modern. Di situ satu, guru masih menerapkan ceramah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk saat ini khususnya di sekolah pedesaan itu masih bertentangan ya. Kalau guru memakai modern itu anak-anak pastinya banyak satu gadget atau HP, anak-anak masih belum punya semua. Contohnya kalau di sekolah-sekolah besar itu guru membuat pembelajaran dengan berbagai variasi dengan komputer. Kemudian kalau siswanya tidak punya laptop sendiri, itu akan menjadi kendala. Karena itu maka kita harus mengambil yang paling bagus di pendidikan di madrasah kita masing-masing. Yuk kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dan hikmah yang diperoleh. Untuk tantangannya, yang pertama itu kesiapan guru dalam merancang PBL atau PJBL yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi PAI. Yang kedua, waktu pembelajaran yang terbatas, sehingga guru khawatir tidak bisa menuntaskan target kurikulum. Yang ketiga, siswa yang belum terbiasa berpikir kritis atau bekerja dalam tim, menyebabkan proses berjalan kurang efektif. Adapun hikmah yang diperoleh dalam pendekatan ini, yang pertama, penerapan PBL dan PJBL melatih siswa untuk memahami nilai-nilai Islam secara mendalam dan aplikatif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, guru menjadi lebih kreatif dan reflektif dalam merancang pembelajaran bermakna. Dan yang keempat, membantu membangun karakter Islam yang kuat, karena siswa belajar
melalui pengalaman bukan sekedar hafalan. Oke, untuk tugas refleksi yang keempat yaitu tantangan dan hikmah atau disebut dengan lesson learning ya. Nah, tantangan-tantangan dari pembelajarannya itu mungkin satu, kesiapan guru. Terutama banyak ibu-ibu guru yang saat ini menduduki posisi ibu rumah tangga juga. Nah, itu sangat merepotkan ya. Jadi kita membuat pembelajaran itu harus disiapkan matang-matang. Mungkin malamnya itu harus membuat pembelajaran. Harus persiapan penuh ya. Nah, itu kendalanya atau tantangannya. Nah, kalau untuk para bapak-bapak guru mungkin seharusnya bisa, cuma kadang untuk bapak-bapak guru ini kurang kurang teliti, kurang sabarnya ya, mungkin ya seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Mungkin kalau yang sudah terbiasa baguslah. Untuk yang selanjutnya yaitu hikmah ya. Dari pembelajaran PBL atau PJBL ini pastinya semua pembelajaran ada hikmahnya. Di situ di video ini disebutkan penerangan Indonesia melalui nilai-nilai secara mendalam. Salah satunya kalau metode dulu itu menulis ya. Kalau anak disuruh menulis itu otomatis dia sudah menulis dan membaca dan merekam di otaknya. Jadi itu hikmahnya seperti itu. Kalau ini kan hanya kita melalui dengan modernisasi ya, menggunakan gadget, laptop, AI dan sebagainya. Kemudian untuk saat ini bisa untuk keterampilan, mungkin karena ini modern, keterampilannya menggunakan laptop. Kalau dulu guru itu membuat pembelajaran itu biasanya dengan menulis di kertas, dipotong-potong, ditempel, itu yang seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu membangun karakter Islami yang kuat. Ya, mungkin dari membuat itu bedanya ya sepertilah pembelajaran itu sama saja kayak saya lihat itu. Hikmahnya sama saja, tantangannya sama saja. Punya hanya saja zamannya yang berbeda. Oke, Fik. Selanjutnya yang refleksi terakhir. Dan yang terakhir yang akan kita bahas itu mengenai rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya ambil ya. Di sini sudah saya buat dalam bentuk tabel, ada langkahnya, kemudian ada identifikasi materi, ada rancangan masalah atau proyek. Di sini rancangan masalah itu ke PBL, proyeknya itu ke PJBL. Kemudian ada fasilitasi pembelajaran aktif. Kemudian ada kolaborasi dan presentasi, ada penilaian autentik, dan yang terakhir yang paling penting yaitu ada refleksi. Oke, tugas yang terakhir yaitu rencana dan penerapan materi tersebut dalam bentuk pembelajaran. Khususnya kita di fikih ya. Nah, untuk contohnya itu pembelajaran agama Islam. Langkah yang pertama yaitu rencana aksi atau yang terakhir memodifikasi atau identifikasi tentang materi. Ya kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat RPP modul ini gampang sekali ya. Jadi milih materi, judul materinya. Yang kedua rancangan masalah atau proyek. Yaitu di situ ada studi kasus, proyek membuat poster digital, seperti itu. Kemudian ada fasilitas pembelajaran aktif. Jadi kita menyiapkan video, anak-anak menonton ya di ruang refleksi bagi siswa untuk menggabungkan solusi atau karya. Yang selanjutnya kolaborasi dan presentasi. Siswa mempresentasikan hasil diskusi proyek di depan kelas atau melalui media sosial. Jadi anak diminta untuk presentasi hasil karyanya ya, hasil karyanya. Kemudian pilih autentik, gunakan rubrik penilaian berbasis partisipasi, pemikiran kritis, produk, kreativitas, makna dalilnya. Semuanya itu dari Bapak Ibu guru mungkin sudah bisa ya untuk penilaian autentik. Kemudian refleksi itu anak-anak diminta untuk menuliskan kesan pesannya ya. Tentunya untuk tugas refleksi ini menjadi modal Bapak Ibu guru nanti kita membuat pembelajaran atau tugas pembelajaran di kelas. Besok ketika kita melaksanakan UKIN ya, uji kinerja ya. Jadi kalau di tugas refleksi yang terakhir, yang rencana aksi ini kita menguasai, nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat RPP silabus dan juga membuat video pembelajaran untuk tugas UKIN. Begitu ya. Terima kasih. Jangan lupa follow
like, komen, dan share di YouTube Charles Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.